Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salah satu ciri orang yang sudah ma'rifatullah adalah mudah menangis karena Allah. Ma'rifatullah artinya mengenal Allah. Ma'rifatullah maknanya orang yang beriman, orang yang di level mukmin, yang sudah mengerjakan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan dari Allah dengan landasan hujjah, dengan landasan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai tolak ukur di dalam bertarekatnya mereka di dalam menjalani kehidupan. Istilah ma'rifat itu adalah dari Allah yang Allah sampaikan kepada para wali Allah, salah satunya kepada wali yang bernama Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Banyak istilah ma'rifat, ratusan di dalam kitab itu yang memiliki makna tersirat. Orang yang sudah ma'rifatullah itu tidak bisa diukur dari bisanya dia membicarakan tentang teori makrifat. Tetapi salah satu ciri yang mutlak yang terjadi pada orang yang duduk di makom makrifat, bukan yang tahu teori makrifat. Jadi harus dibedakan, orang yang duduk di makom makrifat dengan orang yang hanya tahu teori makrifat itu beda sekali. Salah satu ciri yang mutlak terjadi pada orang yang duduk di makom itu adalah mudah menangis karena Allah. Orang-orang yang beriman, orang beriman itu maksudnya level mukmin yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun. Anda bisa baca ciri-cirinya pada ayat 1 sampai 11. Orang yang melakukan berbagai macam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri-cirinya disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 83. Allah taala berfirman, dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri, seraya berkata, ya Tuhan kami, ya Tuhan, kami telah beriman. Maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Jadi orang yang mencucurkan air mata, entah itu karena setelah memahami ayat Al-Quran, entah itu melihat ciptaan-ciptaan Allah yang ada di langit maupun di bumi, kemudian mengungkap hikmahnya, Allah singkap, Allah bukakan hikmahnya berkaitan dengan asma-asma Allah, sifat-sifat Allah, kemudian dia takjub menangis karena melihat itu, atau mungkin juga takut karena sudah berbuat kemaksiatan. Itu adalah sikap orang yang ma'rifatullah, yang mana hal itu tidak dimiliki orang-orang ahli maksiat. Ahli maksiat itu karena sering berbuat maksiat, hatinya tertutupi noda-noda hitam seperti yang disabdakan Nabi, titik-titik hitam yang menutupi hati karena maksiat yang tidak diiringi dengan taubat, tidak diiringi dengan amal soleh. Padahal amal soleh itu bisa menghapuskan dosa-dosa, sehingga titik hitam yang menutupi hati itu bersih. Nah, kalau misalkan hati orang itu tertutupi titik hitam, mengendap, menebal, maka orang tersebut sulit menangis karena Allah, apalagi mengalami seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi kalau misalkan disebut nama Allah tidak gemetar hatinya, maka di situ tanda-tanda
hati itu terhalang kepada kedekatan kepada Allah. Tertutup dengan titik hitam karena sering bermaksiat, tapi tidak disadari. Nah, itu tanda-tanda orang yang kolbunya rusak. Seperti yang sabdakan Nabi dalam sebuah hadis, jika hati rusak, maka seluruh jasad rusak, melahirkan amal-amal lahiriah yang mengandung kemaksiatan, tapi tidak disadari. Contohnya, ada orang berbuat salah, tapi tidak merasa salah. Ada orang berbuat durhaka, berbuat suatu pelanggaran syariat, tapi cengengesan, tertawa. Berbeda dengan orang yang ma'rifatullah, seperti yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Menangisnya Nabi Muhammad SAW disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Suatu ketika Nabi SAW berkata kepadaku, bacakanlah Al-Quran kepadaku. Maka aku katakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah saya bacakan Al-Quran kepada anda sementara Al-Quran itu diturunkan kepada anda? Maka beliau menjawab, sesungguhnya aku senang mendengarnya dibaca oleh selain diriku. Maka aku pun mulai membacakan kepadanya surat An-Nisa. Sampai akhirnya ketika aku telah sampai ayat ini yang artinya, lalu bagaimanakah ketika kami datangkan saksi bagi setiap umat dan kami jadikan engkau sebagai saksi atas mereka? Ya, surah An-Nisa ayat 40. Maka beliau berkata, cukup sampai di sini saja. Lalu aku pun menoleh kepada beliau dan ternyata kedua mata beliau mengalirkan air mata. Nah, itu tanda orang yang ma'rifatullah. Orang yang mengenal Allah, mengenal ilmu syariatnya dengan benar, Al-Quran dan As-Sunnah dipahami dengan benar, kemudian ditarekatkan, diamalkan di dalam menjalani kehidupan, niatnya benar, hanya niat kepada Allah semata-mata, dan tata cara pelaksanaan amal secara lahiriahnya juga benar, ngikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, tidak berbuat syirik di dalam hati maupun di lahiriahnya, taat lahir dan batin. Nah, akhirnya mendapat apa? Keimanan. Nah, keimanan di situ wujud dari ma'rifatullahnya seseorang. Ya, seperti sabda beliau yang lain di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6004, Rasulullah bersabda, kalaulah kalian tahu yang ku tahu, niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Jadi seseorang itu belum tahu dengan sebenar-benarnya keimanan yang hakiki kalau orang itu hanya membaca saja. Ibarat orang yang ingin tahu rasanya resep masakan, dia tidak bisa mendapatkan rasa itu dari membaca resepnya. Tapi dia harus membuatnya dulu, kemudian memakan hasil dari perbuatan pengamalan resepnya itu. Baru di situ ma'rifat tentang masakan. Ma'rifat artinya mengenal. Ma'rifat masakan, mengenal masakan. Maka orang yang mengenal rasa masakan secara hakiki, dia tidak bisa memperolehnya ya, dengan membaca resepnya saja. Maka kalau misalkan seseorang itu benar-benar sudah mendapatkan iman di hatinya, itulah orang yang ma'rifatullah. Dia pasti merasa takut kepada Allah, dan disitulah akan mendapat jaminan dari Allah. Karena apa? Di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena merasa takut kepada Allah, sampai susu yang telah diperah bisa masuk kembali ke tempat keluarnya. Saking mustahilnya orang yang menangis karena takut kepada Allah masuk neraka, sehingga diperumpamakan air susu tidak mungkin masuk ke dalam putingnya kalau sudah dikeluarkan dari putingnya. Nah, orang seperti itu, ya, ciri-ciri seperti itu, menangis karena takut kepada Allah, itu tidak bisa di copy paste. Beda sama orang yang bicara teori ma'rifat, bisa saja dibaca lalu disiarkan. Tetapi orang yang menangis karena Allah itu bukti kebenaran hakiki ketakwaannya, lahir dan batinnya. Jadi bagi Anda yang sudah merasakan seperti ini, Anda adalah golongan orang yang beriman, orang yang disebut mukmin. Disitulah orang yang di makom ma'rifatullah. Sedangkan ma'rifatullah itu masih ada di pertengahan. Ada tingkatan yang lain lagi, yaitu di makom al-waqwah dan ru'yah atau penglihatan yang agung. Insya Allah saya akan bahas pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.